Halo semuanya, nama saya Sasrifki Namulfaki Rohim dari S1A Manajemen 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang job analysis secara singkat. Job analysis merupakan sebuah proses yang sistematis dari penghimpunan informasi dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. Job description merupakan proses untuk mengidentifikasi pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban, serta untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar pekerjaan. Lalu ada job specification, merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pekerja yang akan menduduki suatu jabatan supaya dia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal. Job analysis dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik sektor publik maupun swasta. Berikut merupakan tujuan-tujuan dari analisis pekerjaan. Yang pertama itu ada job description, yang berisi informasi pengidentifikasian pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban, spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar-standar pekerjaan. Yang kedua ada job classification, merupakan penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelas-kelas, kelompok-kelompok, atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. Yang ketiga itu ada job evaluation, merupakan suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terkait. Yang keempat itu ada job design structuring, meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan dan merestrukturalisasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Yang terakhir ada personal requirement atau specifications, berupa penyusunan persyaratan-persyaratan atau spesifikasi-spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan seperti pengetahuan, keterampilan, ketangkasan, sifat-sifat, dan ciri-ciri yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan. Proses analisis ini dilakukan untuk memahami apa tanggung jawab setiap jabatan dan kontribusi hasil jabatan tersebut terhadap pencapaian hasil atau tujuan organisasi. Dengan analisis ini, maka nantinya uraian jabatan akan menjadi daftar tanggung jawab, bukan daftar tugas atau aktivitas. Hasil dari job analysis akan memberikan gambaran tentang tugas dan tanggung jawab setiap pekerja. Job analysis mempunyai manfaat dalam suatu pengorganisasian. Antara lain itu yang pertama ada analisis susunan kepegawaian, yang kedua desain organisasi, yang ketiga redesign pekerjaan, yang keempat itu ada perencanaan kerja, yang kelima ada suksesi manajemen, yang keenam ada pelatihan dan pengembangan, ketujuh jalur karir, kedelapan kriteria seleksi, dan yang terakhir ada evaluasi pekerjaan. Proses dalam menganalisis pekerjaan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama itu menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Yang ketiga, menyeleksi calon pelaksana pekerja atau orang yang akan diserahi jabatan yang akan dianalisis. Yang keempat, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang kelima, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam itu ada menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang ketujuh ada meramalkan dan memperhitungkan perkembangan perusahaan. Faktor yang mendukung kesuksesan pelaksanaan job analysis. Yang pertama ada perekrutan dan seleksi. Job analysis memberikan informasi tentang uraian pekerjaan dan syarat-syarat manusia yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan itu. Isi dari spesifikasi dijadikan dasar seleksi untuk memutuskan jenis orang yang perlu direkrut dan diangkat. Yang kedua ada kompensasi informasi. Job analysis memberikan pemahaman yang jelas tentang latar belakang orang yang akan menjabat jabatan itu seperti pendidikan, usia, pengalaman, dan lainnya, sehingga kita dapat menentukan gajinya. Yang ketiga ada evaluasi jabatan. Job analysis memberikan pemahaman yang jelas mengenai berat atau ringannya pekerjaan, besar atau kecilnya resiko yang dihadapi pekerja, sulit atau mudahnya mendapatkan orang yang sesuai. Dengan demikian, kita dapat menetapkan harga atau gaji si pejabat yang menjabat jabatan tersebut. Keempat ada penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan upaya untuk membandingkan prestasi aktual pegawai dengan prestasi kerja yang diharapkan darinya. Untuk menentukan apakah suatu pekerjaan bisa dikerjakan atau diselesaikan dengan baik, maka uraian pekerjaan akan sangat membantu dalam penentuan sasaran pekerjaannya. Yang kelima ada latihan informasi. Job analysis digunakan untuk merangsang program pelatihan dan pengembangan.
Uraian pekerjaan, perlengkapan, dan jenis keterampilan pekerja dijadikan sebagai alat bantu dalam pengembangan program-program latihan. Yang keenam, ada promosi dan pemindahan. Informasi job analysis akan digunakan untuk membantu dalam menentukan promosi atau pemindahan karyawan atau tenaga kerja. Selanjutnya ada teknik-teknik pengumpulan informasi job analysis. Yang pertama itu dapat melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik yang paling banyak digunakan untuk tugas dan tanggung jawab jabatan, dan penggunaannya yang luas mencerminkan keunggulan. Yang kedua itu ada kuesioner. Meminta karyawan mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab mereka adalah cara lain untuk memperoleh informasi analisis jabatan. Yang ketiga itu ada observasi. Observasi langsung khususnya bermanfaat bila jabatan-jabatan utama terdiri dari kegiatan yang dapat diobservasi secara fisik. Analisis jabatan akan dimulai dengan proses pengumpulan data-data dari internal organisasi. Data-data yang biasanya digunakan adalah dokumen visi misi perusahaan, dokumen peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dokumen prosedur operasi yang sudah distandarisasikan, dan dokumen lain yang dapat memberikan histori jabatan yang akan dianalisa. Selanjutnya, job analysis atau sebutan orang yang melakukan analisa jabatan akan mempelajari dokumen tersebut dan menggali informasi mengenai suatu jabatan. Setelah mendapatkan informasi dari data yang sudah ada, job analysis akan langsung ke lapangan mengadakan penyebaran kuesioner, wawancara dengan pemangku jabatan atasan, rekan, dan bawahan, dan yang terakhir observasi. Proses terjun di lapangan ini dilakukan untuk organisasi yang proses bisnisnya sudah berjalan, artinya sudah ada kegiatan yang dilakukan. Di lapangan ini, job analysis akan menggali mengenai tanggung jawab dan wewenang jabatan, tugas-tugas yang dijalankan, prosedur standar dalam operasionalisasi, kendala dan hambatan, pihak yang biasa terlibat dalam penanganan pekerjaan.